Terhormat Bapak Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Tenaga Islam Romadioyo, yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Sekda Kota Bandung, Dr. Andes Haji Yusuf Ilianto MSI, yang kami hormati para pejabat teras Polres Tabes Bandung, undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya di pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di Aula Mapolres Tabes Bandung dalam acara penandatanganan berita acara serah terima kendaraan dinas pinjam pakai untuk operasional. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, di hari yang penuh dan nikmat dan karunia, kami yang berkumpul yang mulia ini senantiasa mengharapkan siraman dan petunjuk dari-Mu. Oleh karena itu, jadikan acara penyerahan kendaraan dari Wali Kota Bandung ke Polres Tabes Bandung ini sebagai wujud rasa syukur kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami kemauan dan kemampuan untuk mempergunakan sarana dan prasarana serta merawatnya dengan sebaik-baiknya yang telah diserahkan oleh negara sebagai alat untuk kelancaran dan mempermudah pelaksanaan tugas sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat, yaitu polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya Allah yang Maha Pemurah, jiwalah mereka pengabdian kami dengan keimanan, kesabaran dan keislaman, serta tuntunlah kami kepada jalan yang Kau ridhoi dan ridhoilah kami untuk mencapai sukses melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Kuasa, tiada daya dan kekuatan tanpa bimbingan serta maghfirah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi gangguan, hambatan, tantangan serta ancaman yang sengaja menggoyahkan kesatuan dan persatuan kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kota Bandung, Dr. Kamil. Yang terhormat Sekda Bapak Yusuf serta jajaran Wali Kota Bandung. Yang kami hormati para Pak Kapolres, para Kabak Kasat, serta undangan hadirin yang saya bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT menambahkan rahmat dan karunia-Nya pagi ini yang cerah ini kita bisa melaksanakan upacara penyerahan kendaraan operasional dinas yang diberikan oleh Pemda kepada Polres Tabes Bandung sebanyak 12 buah kendaraan beras, yang mana perlu kami sampaikan di sini kendaraan ini akan digunakan untuk para kapal kasat nanti di Polres Tabes Bandung. Kami sebagai jajaran kepolisian yang setiap saat membantu Pak Wali di bidang keamanan dan ketertiban siap bersedia Pak kapan saja, seperti ucapan pertama. Walaupun kita sadari Bapak penuh dengan kegiatan, jam berapa kita tetap bekerja, dan dengan ditambahnya kendaraan ini kita harapkan nanti dari Polres lebih giat lagi. Jadi tidak ada alasan lagi kendaraan mogok, karena selama ini Pak, saya di sini tidak ada namanya kapal kasat mobil dinas. Jadi mobil pribadi itu pun kadang-kadang ya kita kalau mau ngomong pun mobil dinas yang sudah rusak diperbaiki. Jadi mobil dinas yang patroli sudah rusak diperbaiki, itu yang dipakai selama ini oleh kapal kasat. Makanya dengan ada
kebetulan Pak Sekda lagi hitung-hitungan. Kita lewat Pak Sukirman nyari bubur kemarin Pak untuk hasil. Akhirnya Pak Wali mengiyakan, Pak Sekda menghitung-hitung ternyata sampai. Kemudian yang diharapkan untuk nanti kendaraan ini kita gunakan untuk membantu kegiatan Kota Bandung ini. Karena kita sadar betul Pak, saya baru 1 tahun di sini, tapi peningkatan kegiatan utama di Kota Bandung ini dulu itu cuma Sabtu Pak. Jadi misalnya kalau Jumat habis sholat Jumat baru mulai padat. Tapi sekarang Kamis ini yang sangat luar biasa. Kamis sore itu bolehlah kita lihat sekarang udah padat itu luar biasa. Memang kita harapkan tahunya orang seperti Pak Sekda sampaikan tadi, tahunya orang tuh masuk Kota Bandung itu pasti pastor. Dia nggak tahu buah waktu, nggak tahu usaha, pokoknya pastor aja. Macet stop sama polisi diarahkan ke sana marah-marah. Tahunya saya di sini Pak, nggak tahu tempat lain. Jadi kita pun kadang-kadang apa sosialisasinya kita kurang atau memang suatu kebanggaan dari pastor kita nggak tahu. Jadi makanya saya sampaikan ke anggota. Kalau Senin Selasa itu banyak anggota di sini yang opsional ya, bukan yang staff, itu karena kita kasih kesempatan izin karena mulai Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu itu nggak ada ampun. Jadi kadang-kadang lepas dinas itu kita nggak kasih karena cukup kegiatan, apalagi suasana sekarang ditambah dengan hujan. Ini kadang-kadang hujan di sini ini memang 1 jam, tapi habis dari itu 2 jam banjir. Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak tahu jebur di sana. Yang tiap beberapa kali kita laksanakan dengan camat. Jadi dulu kata Pak Camat kita sibuk kayak kota-kota masa di sini untuk bank. Sekarang air tergenang di mana-mana. Ini yang perlu menjadi atensi. Dan sekali lagi Pak Wali, semoga pemberian kendaraan 15 menit yang Pak Wali sampaikan atau berikan kepada kami kita gunakan untuk operasional sebaik-baiknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terima kasih kepada Bapak Kapolres Bandung yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi bapak-bapak assalamualaikum dulu baru sampurasun. Ya, gak usah diramein sampai ke Polda. Dua-duanya baik, tidak usah dipertentangkan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan Pak Kapolrestabes Kota Bandung dan seluruh jajaran yang saya banggakan, Pak Sekda, the winning teamnya Pemkot Bandung di zaman ini bersama seluruh jajaran dari Pemkot. Hari ini hari bahagia karena kita sedang persiapan menuju berbagai upaya Bandung Juara. Kita tentunya perlu penguatan-penguatan kepada partner mitra kita dalam membangun Bandung Juara. Bapak Ibu, Bandung Juara itu bukan singkatan. Kan biasanya kalau kota-kota lain itu beriman, bersih, indah menawan atau Bandung Juara itu etos kerja kan? Gitu. Jadi kudu juara gitu maksudnya. Kalau diteriakan menjadi penyemangat, kalau diucapkan pelan menjadi doa gitu kan. Jadi semakin sering diucapkan dan terbukti Persib juara 2 kali ya, setelah 19 tahun. Piala Adipura 2 minggu lalu hadir lagi di Kota Bandung. Bulan depan kita birokrasi raportnya terbaik se-Indonesia setelah 2 tahun lalu termasuk yang terburuk ya. Itu sekian dari 150 penghargaan selama 2 tahun. Nah tentunya semangat Bandung Juara ini kami titip
ke mitra kami yang terbaik, yaitu kepolisian. Dan kami paham banyak sekali dinamika kota metropolitan, ya. Jadi ciri kota metropolitan itu penduduknya banyak sekali, perputaran uangnya tinggi sekali, dinamika sosialnya aneh-aneh, gitu, ya. Itu ciri kota metropolitan. Sehingga polisi yang bertugas di kota Bandung itu lengkaplah pengalaman dari mulai wilayah sampai cybercrime dan lain-lain, itu komplit ada di sini. Oleh karena itu saya punya etos kerja. Selain juara itu kami terjemahkan Bandung Juara dengan 4 etos kerja. 1, kerja keras, makanya wali kota sepedahan ke lapangan, kadang-kadang ngejar-ngejar PKL juga, gitu ya. Bagian dari kerja keras membereskan kota. Keduanya kerja cerdas, ya. Kami juara 6 besar Smart City di Barcelona 2 minggu lalu, karena menurut tim dunia itu satu-satunya kota di dunia yang partisipasi warga yang paling aktif mengawasi pemerintah itu hanya Bandung. Jadi Pak, di Bandung ini hari ini itu warga kalau nggak happy dengan pelayanan KTP, itu lurah camat ada rapotnya yang bisa diisi oleh gubernur. Sehingga akhir tahun saya dapat rekapnya mana yang banyak komplain, mana yang sedikit komplain oleh warga, bukan oleh saya. Warga Bandung pengen tahu hari ini dinas mana kerjanya sudah berapa persen, itu bisa ngecek dengan website. Terakhir kerjanya harus tuntas, jangan setengah-setengah. Jadi itu Pak etos kerjanya, mudah-mudahan diresapi juga oleh jajaran kepolisian di Bandung. Kita menuju Bandung Juara dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, kami ingin bersinergi dalam banyak hal. Yang pertama, Pak Kapolres Labes ya, 2 hal yang selalu menjadi top of mind dari warga atau wisatawan itu memang masalah kemacetan yang saya pikirkan strateginya. Kedua, masalah street crime itu yang selalu. Jadi street crime ini rata-rata ada yang melabelinya geng motor, ada yang melabelinya gerombolan motor dan macam-macam lah. Tapi intinya kejahatan yang menggunakan fasilitas motor. Nah, saya titip 2 persepsi kemacetan dan street crime ini serendah mungkin dengan kerja keras kita, karena itu yang biasanya selalu menjadi ukuran secara umum oleh orang awam itu. Lain-lain saya kira situasional ya. Kemudian program-program rutin mohon terus dilakukan. Saya juga setiap kesini masih lupa, saya punya hutang ngambil knalpot bekas itu ya. Saya akan bawa, nanti saya pasang di Cikapundung, nanti tolong diingatkan Pak Bagut, tolong diambil, nanti dibikin benda seni di Cikapundung. Nah, kemudian kewilayahan itu adalah strategi keberhasilan Kota Bandung. Kan di Kota Bandung Bapak Ibu tahu hanya satu-satunya di Indonesia yang ngasih anggaran 100 juta per RW, Pak. Ya, sehingga brigadir RW itu harusnya bisa bersinergi. Jadi kalau ada komponen keamanan yang dibutuhkan bisa dianggarkan dari situ, Pak. Sehingga kalau orang mau lihat gimana wajah Indonesia masa depan, yang berbudaya, yang canggih, ya happy, ada Car Free Night kan, itu hanya di Bandung. Nah, disinilah kita oleh karena itu setiap kebutuhan kepolisian, saya bilang ke Pak Sekda, tidak boleh ditolak. Rumusnya ini Pak Kirman menyampaikan. Oleh karena itu hari ini kita serahkan penggunaan 12 mobil untuk kepentingan para perwira beroperasi, yang mungkin nanti bikin iring kota-kota lain ya biarin aja ya. Justru mereka harus ikut standar baru, standar yang kita naikkan.
Tahun ini juga untuk 2016 saya sudah minta rasa sayang saya ke kepolisian, saya tambahi 2 miliar untuk operasional. Jadi total tahun depan untuk kepolisian ini 10 miliar Pak, ya. 10 miliar. Mudah-mudahan cukup untuk hal-hal yang membantu kami menjaga kondusivitas Kota Bandung. Intinya sederhana Pak, semakin kami PAD-nya meningkat, ya kan duit rakyat tuh, ya dibalikin lagi ke rakyat gitu. Jadi program kita Pak Nadiem yang urusan kemplang pajak itu, nah itu harus terus. Karena dari situlah sumber kita pendapatannya sedikit karena penyelewengan. Jadi kota ini harusnya kaya gitu ya, asal warganya taat aturan. Nah, kami mohon titip urusan hotel-hotel dan lain-lain yang ini, kalau bisa 1-2 kita ekspos aja Pak, ya, supaya jadi kapok. Dan ujung-ujungnya tadi, sehingga kalau uangnya banyak Pak, kan ke pendidikan, ke kesehatan, ke keamanan gitu, makin tinggi. Jadi sebenarnya itu resiprokal seperti itu. Kemudian hari Kamis Pak Presiden akan datang. Jadi saya titip untuk minggu ini, saya kira ada demo 1-2 nggak ada masalah, tapi kehadiran RI 1 ini mohon dikondisikan. Hari Kamis, Jumat, Pak Sekda saya titip juga. Takut saya lupa, masalah parkir akan jadi kendala. Kalau boleh tambahan ke ITB mungkin, nebeng parkir di kebun binatang, kemudian di lapangan Saraganya itu mohon dikondisikan, jangan sampai melebar ke jalan mengganggu tugas dari kepolisian juga. Nah untuk kemacetan Pak, ini strateginya Pak. Kenapa macet? 1, ruas jalan tidak berbanding lurus dengan jumlah kendaraan. Idealnya yang betul itu kayak Singapura, mobil itu dibatasi umurnya, kuota. Bapak beli mobil dan beli hak mengendara di jalan itu Singapura. Nah si hak mengendara itu bukan SIM, tapi hak mobilnya eksis di jalan itu mahal Pak. Tapi kita nggak ada undang-undangnya, jadi susah. Bikin sosialisasi ke orang Jakarta ya. Kalau ke Bandung tuh jangan Pasteur lagi. Saya udah gak pernah ke Pasteur Pak, saya selalu lewat Muhammad Toha. Paling cepat ke alun-alun itu lewat Muhammad Toha. Muhammad Toha, lempeng lewat Tegalaga, belok kiri, udah alun-alun kan, lewat Dewi Sartika. Tapi orang Jakarta gak apa, dikiranya gerbang Bandung hanya 1. Terus dia komplain, Pak Wali ini macet sampai 3 km, 4 km. Udah saya bilang, exitnya ada banyak, ada 5, plus yang 149. Nah jadi dalam 3 tahun Pak, kira-kira itu solusi-solusi besar yang sedang kami siapkan. Karena sesuai syariat agamanya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan dibalik ya. Hari esok lebih buruk, lebih macet, lebih ribut, lebih di zaman saya kita wariskan kota ini lebih nyaman. Makanya saya fokus, dan yang paling susah itu adalah infrastruktur transportasi. Nah itu yang sedang kami upayakan. Dan kalau tidak ada halangan dalam waktu 2 bulan, kita akan groundbreaking kabel kar menghubungkan Jalan Dago ke Cihampelas. Jadi ini mohon perhatian. Kalau jadi kabel kar Dago ke Cihampelas, kemudian gedung parkir akan kami bangun Pak di Jalan Gelap Nyawang. Jadi sini yang sekarang PKL Gelap Nyawang itu jatahnya gedung parkir. Jadi nanti Jalan Dago, Jalan Taman Sari, Jalan Ganesha dan sekeliling nggak boleh ada parkir pada saat itu karena semua parkirnya disedot ke gedung itu. Di situ nanti ada shuttle muter-muter sehingga jalan lebih lengang. Jadi nggak ada macet, kebun binatang itu di weekend. Nah itu kerja keras kita juga, doakan lancar di situ. Yang ujung-ujungnya mengurangi tadi stresnya Pak Polisi di hari-hari weekend. Dan saya mohon maaf ya wayahnya itu bahasa mohon maklum maksudnya begitu bahasa Indonesia.
wayahnya kerja di kepolisian di Bandung, weekendnya begitu. Karena ini kota wisata nomor 1 di Indonesia, nomor 6 di Asia, nomor 21 di dunia. Itu rankingnya Bandung itu. Jadi tiap weekend semua orang datang, ya. Semua orang datang, dan karena nggak ada alternatif, semua orang bawa mobil. Itulah kenapa tolong doakan agar tadi cable car, LRT yang sedang lelang, kereta api cepat itu, kemudian flyover ini berhasil di zaman saya dengan Pak Sekda, sehingga kita mewariskan kepada generasi perwira dan siapapun nanti yang tinggal di sini kota yang lebih nyaman dan lebih lancar. Itu yang saya maksud kerja lebih cerdas. Saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan 12 kendaraan ini bisa bermanfaat. Juga 10 miliar dari kami untuk operasional tahun depan bisa bermanfaat. Dan saya titip tadi ya, 2 persepsi macet dan street crime kita kurangi semaksimal mungkin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari bekerja untuk Bandung juara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyerahan penjaga pakai itu operasional Polrestabes Bandung dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Bandung juara bidang keamanan. Saya akan nikah sah. Kalau sigo taklid dibacakan. Nah, gitu. Tukeran dulu. Apa kau? Ya, itu ya. Bagian belakangnya mobilnya. Boleh. Oke. Selamat menggunakan. Ya, sekarang penyerahan 12 mobil kendaraan agar operasional para perwira di level Pemkot, di level Polrestabes ini bisa berjalan dengan baik. Tahun depan kita sudah anggarkan 10 miliar operasional ya, naik 2 miliar dari 8 miliar yang biasa kita berikan. Nah, harapan saya operasional itu bisa dipergunakan untuk lebih gesit dalam mengantisipasi problem-problem khususnya di bidang lalu lintas, karena kita sebagai kota wisata butuh kelancaran lalu lintas lebih baik, juga respon time dari ada kejadian-kejadian seperti itu. Selain Polri mungkin TNI juga sama, jadi ini kewajiban kita kepada forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi kemarin ke mobil buat Pomdam sudah, kemudian mobil buat kejaksaan sudah, kemudian mobil operasional TNI sudah, sekarang kepolisian, semua kebagian. Berarti anggaran untuk tahun depan TNI Polri akan dinaikkan? Ya, rata-rata naik sesuai dengan naiknya PAD. Makanya kalau PAD-nya naik ya semua kebagian lebih tinggi juga. Hari ini juga untuk menekan angka kriminal di jalan. Ya, tadi harapan saya tolong kenaikan angka operasional juga menurunkan persepsi top of mind problem itu adalah street crime ya, kejahatan-kejahatan yang suka menggunakan motor di jalan. Mudah-mudahan itu berkurang sehingga persepsi kota aman bisa.